Halo Bapak Ibu, selamat bertemu kembali di ABK Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan share bersama Mama Hans. Berikut adalah profil dari Hans. Hans merupakan anak dari pasangan Bapak Andri dan juga Ibu Lucy yang terdiagnosa trisomi 21 atau yang umum disebut dengan Down syndrome. Saat ini Hans sudah berusia kurang lebih 14 tahun. Mari kita sama-sama bersama Ibu Lucy yang saat ini bersama dengan saya. Halo Mama Hans. Halo juga Mama Atta. Ya, Mam, saya pengen bertanya nih, kira-kira apa ya yang membuat Mam sampai saat ini bisa bertahan dalam mengurus Hans? Sedangkan Hans sudah 14 tahun ya. 14 tahun ya, iya. Iya. Juni kemarin dia 14 tahun. Jujur sih awalnya saya kolaps ya. Karena kan memiliki anak Down syndrome itu bukan hal yang mudah gitu ya. Hans itu lahir setelah 9 tahun pernikahan. Jadi sebenarnya cukup lama dan cukup mengagetkan gitu ya. Ketika Tuhan buat keputusan seperti itu. Tapi saya tetap nggak bisa skip bahwa pasti ada maksud baik Tuhan gitu. Meskipun saya awalnya kecewa, jujur saya marah gitu ya, saya merasa Tuhan keputusan ini nggak bisa saya terima gitu. Saya nggak ngerti maksud Tuhan apa, saya nggak ngerti maksud baik Tuhan itu dalam hal ini tuh apa tuh saya nggak bisa nangkap waktu awal-awal terus terang. Tapi karena saya punya keyakinan ada kedaulatan Tuhan dan setiap maksud Tuhan, setiap keputusan Tuhan itu ada maksud baiknya, itu yang membuat saya merasa bisa kuat gitu. Yang kedua, Hans itu kan anak saya sendiri gitu ya, darah daging sendiri. Kalau bukan saya mamanya yang berjuang, terus siapa yang bisa menolong dia untuk survive menghadapi segala keterbatasannya gitu. Itu mungkin yang membuat saya bisa bertahan sampai hari ini gitu kan. Yang pertama mungkin paradigma ya. Kita sudah punya paradigma atau mindset bahwa setahun bisa jalan, bisa bicara, bisa ini, bisa segala macam, bisa. Tapi dengan anak special need kan berbeda ya. Mungkin hampir 180 derajat gitu ya. Bahkan saya ingat waktu awal-awal Hans lahir itu dia sudah mulai terapi hanya untuk bisa jalan, bisa merangkak, bisa bicara gitu ya. Kita mesti bayar orang untuk ngajarin dia bangun, ngajarin merangkak, ngajarin dia kayak motoriknya untuk grab botol minum gitu ya. Bahkan minum dengan apa botol susunya tuh masih banyak ngeces, banyak yang keluar gitu. Kesulitannya yang terbesar adalah semua hal, hampir banyak hal lah. Mereka ini berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Dan untuk menghadapi perbedaan yang begitu banyak, kan dibutuhkan kesabaran. Saya orang yang sangat nggak sabaran gitu ya, mau cepet, mau apa segala macam, mau tak 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 gitu ya. Nah, ketika berhadapan dengan Hans, dengan diagnosa Down syndrome-nya gitu ya memiliki banyak keterlambatan itu membuat saya habis itu kesabaran saya udah dikit terus menghadapinya ya habis beneran di jalan tuh udah nggak sanggup lah istilahnya itu. Tadi sempat dikatakan ya Mam tentang perubahan paradigma. Mungkin ada contoh konkret yang bisa diberikan untuk di-share kepada kita dari Hans. Perubahan paradigma ya. Iya. Contoh ya banyak sebetulnya ya. Anak kita ini kadang-kadang punya kecenderungan kabur ya. Dia kalau ke mall tuh sering lari tiba-tiba hilang gitu. Nah, ketika dia mulai 5 tahunan gitu ya, dia tuh sesudah pulang sekolah saya suka bawa ke rumah eyangnya. Nah biasanya saya setir mobil, khas di sebelah kiri. Saya sudah sampai di rumah eyangnya, saya akan turun, saya buka kuncinya saya ada, saya buka gerbangnya, saya masuk ke mobil, tutup pintu, tutup gerbang aman, baru dia keluar dari mobil. Dia selalu aman. Saya pikir nih nggak bisa nih, dia nggak berkembang skillnya anak saya. Itu pun menjadi ajang saya untuk saya belajar untuk tidak takut.
Yang saya takutkan sebenarnya apa? Kalau saya suruh dia, bang, ini kunci rumah, abang keluar, tek 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 tek, pintu gerbang, nanti eyang akan keluar atau maminya akan keluar, ya tante akan keluar. Tapi itu kan beresiko. Depan rumah itu kan dua jalur mobil, anytime ada mobil lewat atau motor tiba-tiba anak saya lari, kemungkinan terburuk kan bisa terjadi. Dan ketika saya mau buat keputusan untuk abang turun, abang yang belajar untuk ketok pintu, itu kan sebetulnya ada resiko gitu ya. Pilihan di tangan saya, nggak usah aja lah beresiko, atau nggak apa-apa, ini adalah kesempatan untuk mengajarkan Hans untuk lebih berani dan mengajarkan diri saya juga untuk keluar dari rasa takut yang kadang suka mengontrol kita dan kita kemudian nggak berdaya. Ya udahlah, daripada ada apa-apa lebih baik kita proteksi. Tapi kondisi itu membuat anak kita nggak berkembang, even kita pun nggak berkembang gitu ya. Kita ada di situasi yang kita dibesarkan dengan nilai yang seperti itu dan kita bawa lagi value yang salah itu. Gitu. Tapi saya ngukur sih memang pada saat Hans turun, saya pastikan nggak ada kendaraan. Ya ketika saya mulai khawatir, saya biasanya berdoa tuh. Begitu dia mulai turun, saya udah mulai berdoa gitu ya. Saya cuma bilang, Tuhan, ini bukan bagian dari keteladoran saya ya. Ini bagian saya sedang mengajar anak saya. Di satu pihak saya mengajarkan diri saya juga ya untuk keluar dari tadi paradigma yang salah. Bahwa membesarkan anak itu nggak boleh terlalu dikuasai rasa takut yang berlebihan. Kita juga harus belajar percaya. Itu juga bagian saya belajar mempercayai Tuhan gitu ya. Tuhan, ini proses saya ngajar Hans. Tuhan tolong supaya aman gitu ya. Ya thanks God sih semua aman sampai sekarang gitu ya. Dia sekarang udah bisa buka pintu gerbang, udah bisa masang. Saya banyak mempertanyakan ke Tuhan, saya banyak menyampaikan keluhan-keluhan saya, rasa marah saya, rasa kecewa saya, rasa mungkin kepahitan ya. Saya jujur saya sampaikan semua ke Tuhan gitu ya. Tapi kemudian saya banyak self talk ya, saya ngomong ke diri saya sendiri, mempertanyakan juga banyak hal gitu ya. Cuma yang saya lihat ketika saya mulai banyak bicara ke Tuhan, banyak bicara ke diri sendiri gitu, saya melihat bahwa Tuhan membuat saya lebih tenang. Saya mulai melihat bahwa fokusnya lagi nggak hanya ke Hans aja gitu. Saya udah mulai melihat diri saya sendiri gitu. Oh iya, respon-respon saya yang negatif itu banyak dipengaruhi oleh background saya juga yang sebelumnya gitu ya. Jadi ketika saya mulai tenang, saya mulai mendengar pesan-pesan pribadi dari Tuhan gitu ya. Dan itu membuat saya ada paradigma berpikir yang diubah, mindset gitu ya, nilai-nilai yang salah sebelumnya yang saya pikir benar itu kemudian diubah dalam perjalanan. Dengan belajar tenang, akhirnya kita menerima pesan-pesan dari Tuhan seperti itu ya. Kira-kira apa ya alasan Tuhan memberikan Hans? Alasan Tuhan ya, Iya. mempercayakan Hans ke saya itu yang pasti membangun karakter saya. Gitu ya, ya tadi yang saya sempat sharing tadi gitu ya, yang sebelumnya saya nggak punya, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit aduh nggak bisa atau susah gitu ya. Tapi ketika saya berespon benar, karakter kita yang positif terbentuk.
terus tanya Tuhan maksudnya apa gitu ya. Itu yang pertama gitu ya, itu yang membuat saya merasa bisa kuat gitu ya. Ya, saya berharap sekali ya bahwa pengalaman perjalanan saya dengan Hans ke depan bisa mengencourage, bisa menginspirasi orang tua lain yang memiliki anak-anak special need. Betul, betul. Terima kasih banget, Mam, Iya. hari ini sharingnya. Sama-sama. Terima kasih ABK Channel yang sudah menyimak perbincangan kami pada saat hari ini. Kiranya hal ini bisa menguatkan dan menginspirasi kita semua.